tentang penilaian pelaporan dan sertifikat. Yang pertama, penilaian. Penilaian ini dilakukan terhadap peserta, fasilitator, dan penyelenggaraan program. Yang pertama, penilaian terhadap peserta dengan tujuan: satu, untuk mengukur kompetensi peserta melalui pencapaian indikator kompetensi dan keberhasilan tujuan program, dan kedua, untuk mengukur tingkat penguasaan kompetensi sesuai dengan kelompok kompetensi yang dipelajari. Penilaian terhadap peserta aspek yang dinilai. Ada penilaian yang pertama, aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan ini mencakup aspek profesional dan pedagogik, dan aspek penilaian kedua itu sikap dan aspek keterampilan. Penilaian sikap dan keterampilan ini dilihat atau dinilai melalui pengaman. Selanjutnya kami berikan kepada kelas gubernur untuk memberikan tentang Terima kasih atas kesempatan. Saya Ansur Rahman dari SMP dan 3 Bulan Bintang, Kabupaten Flores Timur. Di sini saya meneruskan penjelasan tentang penilaian pada peserta. Jadi untuk instrumen penilaian pada peserta ada 2 macam. Di sini ada tes, yang satunya ada non tes. Untuk tes itu biasanya instrumen yang digunakan untuk menilai pengetahuan. Di situ biasanya dibuat soal pilihan ganda, 30 soal, 10 pedagogik dan 20 kompetensi profesional. Untuk penilaian non tesnya biasa digunakan untuk menilai aspek keterampilan dan aspek sikap. Untuk penilaian peserta, nilai akhirnya ada 2 macam. Yang pertama, nilai akhir untuk guru mata pelajaran, guru kelas, dan guru BK. Itu nilai akhir dirumuskan di depan, ya. NA itu nilai akhir, NS itu nilai sikap, NK itu nilai keterampilan, dan TA itu tugas akhir, ya. Jadi di sini kalau tes akhir, ya, tes akhir, ya. Di situ kalau mau menilai nilai akhir untuk guru kelas mapel, berarti di situ nilai sikapnya dikalikan 40%, ditambah nilai keterampilannya kali 60%, itu dijumlahkan, baru dikalikan 40%, baru ditambah tes akhir kali 60%. Selanjutnya, untuk penilaian nilai akhir untuk guru kejuruan rumusnya agak berbeda. Di sini nilai sikapnya dikalikan 40%, ditambah nilai keterampilannya 60%. Nilai keterampilan dan sikap yang sudah dikalikan tadi dijumlahkan dan dikalikan 60%, baru ditambah tes akhir yang dikali 40%. Demikian. Selanjutnya diteruskan rekan saya. Saya akan melanjutkan dari teman saya Baraza dari SPN Sabang Sogoloo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yaitu yang berikut tentang penilaian fasilitator. Penilaian
terhadap fasilitator ini adalah pengukuran dan penilaian kepada fasilitator yang dilakukan oleh peserta pada saat fasilitator melakukan tugasnya untuk memfasilitasi pembelajaran. Instrumen penilaian yang digunakan adalah lembar pengamatan dengan skala 30 sampai dengan 100. Adapun unsur-unsur yang dinilai meliputi yang pertama penugasan materi, penguasaan materi, yang berikut ketepatan waktu hadir di kelas, sistematika penyajian, yang keempat penggunaan metode dan alat bantu pembelajaran, yang kelima daya simpati, gaya dan sikap kepada peserta, yang keenam penggunaan bahasa, yang ketujuh pemberian motivasi belajar kepada peserta, yang kedelapan pencapaian tujuan pembelajaran, yang kesembilan kerapian berpakaian, yang ke-10 kemampuan menyajikan materi, yang ke-11 cara menjawab pertanyaan dari peserta, yang ke-12 kerjasama antar instruktur, dan yang terakhir sikap dan perilaku. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Berikutnya penilaian penyelenggaraan. Penilaian penyelenggaraan ini dilakukan terhadap penyelenggara program oleh peserta pada saat mengikuti kegiatan. Adapun unsur-unsur yang dinilai meliputi pertama penyiapan alat dan bahan, yang kedua penyiapan materi belajar, yang ketiga penyiapan sarana dan prasarana, yang keempat pelaksanaan program, dan yang kelima pelayanan terhadap peserta. Selanjutnya mengenai pelaporan, pada akhir pelaksanaan program, penyelenggara diwajibkan melaporkan hasil kegiatannya ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan melalui P4TK atau LP4TK KPTK selaku pengemban materi dan koalisi asuransi. Setelah melaksanakan kegiatan, maka peserta akan diberikan sertifikat. Sertifikat dari peserta akan berisi hal-hal yang berikut. Di bagian depan ada logo, identitas, kemudian nomor sertifikat, identitas peserta, identitas instansi peserta, kegiatan yang diikuti, periode pelaksanaan program, nilai, tanggal penerbitan sertifikat, tanda tangan kepala UPT, dan cap stempel. Sedangkan di halaman bagian belakang terdapat struktur program serta tanda tangan penanggung jawab program. Demikian presentasi dari kelompok